Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 6 UPT SD Negeri 76 Gresik. Syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, sehingga kita dapat belajar kembali, ya, melanjutkan pelajaran kita. Alhamdulillah. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak berharap kalian semuanya baik-baik saja, ya, dan tetap jaga kesehatan, ya. Semakin hari semakin rajin, semakin hari semakin semangat, semakin hari semakin bertambah ilmunya, dan semakin hari semakin menjadi anak yang baik, ya. Semakin hari kebaikan kita bertambah, ya. Anak-anakku sekalian, tetap semangat belajar. UPT SD Negeri 76 Gresik brilian, inovatif, sehat, akhlakul karimah. Yes, 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 ya. Pada pertemuan kali ini anak-anak, kita akan membahas tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtema yang pertama yaitu tumbuhan sahabatku, ya. PB yang kelima, ya, pembelajaran yang kelima. Pada pembelajaran yang kelima ini kita akan membahas tentang, namun sebelum ke sana jangan lupa di-like dulu, ya, di-like dulu videonya. Jangan lupa di-like videonya. Dukung terus channel Pak Ilmi, ya. Oke, anak-anak, lanjut. Jadi kita lanjutkan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Kita akan membahas tentang kondisi geografis dan sosial negara ASEAN, ya. Bagaimana sih kondisi geografis dan sosial di negara ASEAN itu? Baik, langsung kita mulai, ya. Negara-negara ASEAN. Siapa saja negara-negara ASEAN itu? Yaitu ada Malaysia, ada Thailand, ada Singapura, ada Laos, ada Indonesia, ada Kamboja, ada Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, dan Filipina. Ini adalah negara-negara anggota ASEAN, ya. Negara-negara anggota ASEAN ini anak-anak, ya, didirikan oleh 5 negara, ya. Pendiri ASEAN ini 5 negara. Jadi ASEAN itu apa sih? ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yang mana berarti merupakan nama untuk negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Jadi ASEAN itu adalah suatu perserikatan atau organisasi, yaitu perkumpulan antar bangsa yang wilayahnya berada di kawasan Asia Tenggara. Jadi perkumpulan negara-negara yang ada di Asia Tenggara itu namanya ASEAN, ya. Perkumpulannya atau organisasinya disebut dengan ASEAN, ya. ASEAN ini didirikan oleh 5 negara, yaitu Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. 5 negara pendiri ASEAN, ya. Namun seiring berjalannya waktu, satu persatu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang belum menjadi anggota masuk dan bergabung, seperti Vietnam. Jadi setelah didirikan baru ada negara-negara lain yang menyusul ikut menjadi anggota, seperti Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Brunei Darussalam, ya. Pada kesempatan kali ini yang akan kita jelaskan adalah kondisi geografis dan keadaan sosial yang ada di negara Laos. Laos itu letaknya di mana, Pak Ilmi? Letaknya adalah secara astronomis terletak antara 13 derajat lintang utara, 23 derajat lintang utara, dan 100
derajat bujur timur sampai dengan 107 derajat bujur timur ya. Ini untuk letak Laos ya, letak negara Laos ya. Kemudian luasnya berapa Laos itu? Luasnya adalah 236.800 km persegi ya. Jadi ini luasnya 236.800 km persegi ya. Kemudian batas wilayah itu sebelah utara itu berbatasan dengan negara Myanmar ya. Jadi sebelah utara itu Myanmar, Tiongkok, Vietnam. Kemudian sebelah timur itu Vietnam ya, berbatasan dengan Vietnam. Sebelah selatan itu berbatasan dengan Kamboja, dan sebelah baratnya itu adalah berbatasan dengan negara Thailand. Ini untuk batas-batas wilayahnya ya, batas-batas wilayah Laos ya. Nah, 80% wilayahnya itu berupa daratan, sedangkan 20% berupa perairan. Jadi lebih banyak daratannya daripada perairannya ya. Lebih banyak daratannya karena 80% daratannya. Sedangkan perairannya hanya 20% ya. Wilayahnya bergunung-gunung. Puncak tertingginya adalah Gunung Bau Bio ya. Jadi wilayahnya itu bergunung-gunung ya, memiliki banyak gunung ya, bergunung-gunung. Puncak tertingginya adalah Gunung Bau Bio ya. Kemudian di sana itu ada sungainya. Sungai yang terkenal adalah Sungai Mekong ya. Sungai yang mengalir di Laos ini Sungai Mekong ya, merupakan sungai utamanya ya. Karena ada sungai ya di sekitaran sungai tadi itu merupakan daerah pertanian. Jadi daerah pertanian yang ada di Laos itu dekat dengan Sungai Mekong ya, dekat dengan Sungai Mekong. Ini untuk Laos ya. Yang selanjutnya yaitu negara Kamboja. Kamboja ini letak astronomisnya adalah terletak di 10 derajat lintang utara, 15 derajat lintang utara, dan 102 derajat bujur timur sampai dengan 108 derajat bujur timur. Ini letak dari negara Kamboja ya. 10 derajat lintang utara sampai dengan 15 derajat lintang utara, dan 102 derajat bujur timur sampai dengan 108 derajat bujur timur. Ini untuk negara Kamboja. Sedangkan luasnya lebih luasan negara Laos tadi ya, 280 berapa tadi di Laos tadi ya. Tapi ini cuman 181.300 km persegi ya. Jadi kalau di Laos tadi ya, nah ini luasnya 236.800 km persegi. Sedangkan di Kamboja ini agak sedikit kecil ya negaranya ya, 181.300 km persegi ya. Sekarang batas-batas wilayahnya, sebelah utara berbatasan dengan negara Thailand dan Laos ya. Sebelah timur berbatasan dengan negara Vietnam, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan, dan sebelah barat berbatasan dengan negara Thailand ya. Yang selanjutnya, wilayahnya terdiri dari dataran rendah dan pegunungan. Jadi wilayahnya itu terdiri dari dataran rendah dan pegunungan ya. Ini wilayah di Kamboja. Sedangkan sungai yang mengalir juga ada di sana karena dekat dengan Laos ya. Jadi di sana ada Sungai Mekong juga yang mengalir di wilayah ini. Jadi Sungai Mekong itu selain mengalir di Laos juga mengalir di Kamboja ya. Gunung tertinggi di Kamboja adalah Gunung Phnom Aural ya. Ini gunung yang tertingginya. Gunung yang tertinggi di Kamboja, Gunung Phnom Aural. Nah, itu anak-anak ya, untuk letak geografis dan kondisi sosial ya, negara ASEAN ya. Yang selanjutnya adalah patung dari plastisin ya. Nah, di sini ada patung dari plastisin. Plastisin itu apa sih?
Kalau kita kenal, yaitu kita sebut dengan malem. Malem itu plastisin ya. Patung dari plastisin. Pengertian dan kegunaan plastisin. Apa plastisin itu? Plastisin merupakan bahan seperti tanah liat ya. Kalau kita lihat plastisin itu seperti tanah liat ya. Plastisin digunakan untuk membentuk berbagai replika barang berdasarkan kreativitas ya. Jadi digunakan untuk membuat berbagai replika. Replika itu tiruan ya. Barang berdasarkan kreativitas. Kreativitas kita apa? Misalkan pengen membuat tiruan burung, bisa memakai plastisin ya. Membuat gajah dari plastisin bisa ya. Plastisin bisa dibuat menjadi bentuk yang bermacam-macam. Jadi plastisin itu bisa dibuat bentuk yang bermacam-macam ya. Cara membuat patung dari plastisin ya, caranya adalah terlebih dahulu kita harus menyiapkan beberapa potong plastisin dengan berbagai warna. Kan plastisin itu malam itu kan warnanya banyak ya. Ada merah, ada hijau, ada kuning ya, ada biru dan lain sebagainya. Disiapkan dulu plastisinnya. Kemudian melunakkan plastisin menggunakan tangan agar mudah dibentuk. Jadi dipenyet-penyet, dilunakkan ya. Dipenyet-penyet, dilunakkan. Kemudian membentuk plastisin menjadi bentuk kepala. Dibuat kepalanya dulu. Kemudian dibuat matanya, tangannya dan kakinya ya. Yang selanjutnya yaitu merangkai semua bagian tubuh tadi ya. Kepalanya kan sudah kita bentuk, matanya sudah kita bentuk, kakinya, tangannya juga sudah kita bentuk. Maka kita rangkai, kita gabungkan ya. Kita gabungkan kepalanya dengan badannya dengan cara memijat-mijatnya. Kalau kita pijat-pijat kan nanti akan bergabung kan ya, menempel ya. Serta badan dan kakinya juga kita gabungkan ya. Setelah semuanya sudah terbentuk, maka kita rapikan ya. Kita rapikan plastisin yang sudah jadi tadi, kita rapikan. Maka akan terbentuk sebuah patung dari plastisin seperti ini anak-anak ya. Nah, ini contohnya ini ya. Ini ada matanya, ada mulutnya, ada tangannya, ada kakinya seperti ini. Ini patung dari plastisin. Ini untuk mainan anak-anak ya. Awalnya kan ini kan ya, ada kepalanya sendiri, tangannya sendiri. Ini ada yang belum digabungkan ya. Setelah kita bentuk maka digabungkan jadi satu ya. Demikian anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini ya. Tetap semangat, jangan lupa untuk like and subscribe ya. Yang belum subscribe segera subscribe ya. Terima kasih anak-anak, mudah-mudahan kalian semuanya sehat, diberikan ilmu yang manfaat ya. Jangan lupa untuk selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Semoga hidup kalian akan menjadi berkah dan ilmunya bermanfaat, menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.